Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wattuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ikhwatal kiram wal akhawat, a'azakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat sehat, nikmat luang, terlebih nikmat Islam dan nikmat hidayah. Yang wajib kita syukuri bersama, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqamah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan amal saleh, mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Para ikhwah, a'azakumullah jami'an. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari hadis-hadis ahkam karya tulis Syekh Taqiyuddin Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam min kalami khairil anam sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih di bab at-taharah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang hadis cara membersihkan najis, dan kita sudah membaca atau menjelaskan bagaimana cara membersihkan atau mensucikan najis yang mughalladhah, yaitu yang diakibatkan oleh jilatan anjing. Kemudian kita melanjutkan hadis berikutnya dari kitab ini, yaitu hadis yang ketujuh. Dan ini hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana sifat wudu yang sempurna yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma annahu ra'a Utsman da'a biwudu'in فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Tentunya hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhain, ya,
Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Sengaja saya bacakan dua hadis langsung karena dua hadis ini sangat berkaitan. Sama dua-duanya menerangkan tentang sifat kamal wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerangkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Hadis yang ke-8 yaitu dari Amr bin Yahya Al-Mazini an abihi qala syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bitawrin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'akfa'a ala yadayhi min tawri فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. Hadis yang pertama dari Humran, mantan budak Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhuma, annahu ra'a Utsmana, bahwasanya Humran melihat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu da'a biwadu'in, meminta untuk didatangkan air wudu, wadu. Fa'afraga ala yadayhi min inaihi, kemudian beliau radhiyallahu taala anhu menuangkan airnya dan membasuh tangannya, menuangkan bejana tersebut, wadu itu ke tangannya. Faghasalahuma thalatha marratin, kemudian membasuhnya 3 kali, ya. Jadi mengambil air wudu, meminta air wudu, didatangkan air wudu, kemudian menuangkan air wudu tersebut ke tangannya dan membasuhnya 3 kali. Summa adkhala yaminhu fil wudu, kemudian beliau radhiyallahu taala anhu memasukkan tangan yang kanannya ke air wudu, bejana yang di dalamnya air wudu, kemudian summa tamadmada wastanshaq, kemudian mengambil air wudu dan berkumur-kumur, kemudian beristinsyaq. Mengambil air wudu, kemudian berkumur-kumur dan istinsyaq, menghirup air tersebut, wastanthara, kemudian dikeluarkan lagi. Summa ghasala wajhahu thalathan, kemudian setelah itu membasuh mukanya 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan, kemudian membasuh kedua tangannya sampai sikut 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya, masaha bi ra'sihi. Summa ghasala kilta rijlaihi thalathan, kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali. Summa qala, kemudian beliau radhiyallahu taala anhu berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza, bahwasanya aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti yang aku lakukan wudu ini.
Wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang wudu seperti wuduku ini, kata Utsman bin Affan, thumma shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi nafsahu, dengan kekhusyuan, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian hadis berikutnya, ini hadis yang pertama dari Humran Maula Utsman bin Affan yang dikenal dengan hadis wudu Utsman. Kemudian hadis yang kedua berikutnya dari Amr bin Yahya Al-Mazini, dari bapaknya, an abihi qala syahidtu Amr ibn Abi Hasan, saya menyaksikan Amr ibn Abi Hasan, dia seorang sahabat, sa'ala Abdullah ibn Zaid, bertanya kepada Abdullah bin Zaid, an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Zaid meminta untuk ditatangkan air wudu, bejana yang ada airnya. Fada'a bi taurin min ma'in, maka Abdullah bin Zaid meminta untuk ditatangkan bejana yang ada airnya. Fatawadda'a lahum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Zaid ini menyontokkan, mempraktekkan wudu buat mereka seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wudunya? Fa'aqfa'a ala yadayhi minat taur. Beliau Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu menuangkan air itu ke tangannya. Faghasala yadayhi salasan, membasuhnya 3 kali. Summa adkhala yadahu fit taur, kemudian memasukkan tangannya ke bejana tersebut. Famad mago wastan syaqa wastan thara, kemudian berkumur-kumur, beristinsyak dan mengeluarkan airnya tersebut dari hidungnya. Salasan bi salasi gharafat, 3 kali dengan 3 kali cidukan. Ya, kalau yang pertama itu tidak disebutkan nih, hanya famad mago wastan syaqa wastan thara. Kalau di sini disebutkan, nanti kita akan bahas faidahnya. Salasan bi salasi gharfat, 3 kali kumur-kumur, 3 kali istinsyak, 3 kali apa? Membuang airnya dari hidungnya, istinsar, dengan 3 kali cidukan, apa namanya? Pengambilan air. Summa adkhala yadahu faghasala wajhahu salasan, kemudian memasukkan tangannya ke bejana tersebut dan membasuh mukanya 3 kali. Summa adkhala yadahu fit taur, kemudian memasukkan tangannya lagi di bejana. Faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini, kemudian membasuh kedua tangannya 2 kali sampai sikutnya. Kalau yang tadi membasuhnya 3 kali, kalau di sini 2 kali, perbedaannya. Summa adkhala yadahu fit taur, kemudian memasukkan tangannya di bejana tersebut. Fabasaha ra'sahu, kemudian mengusap kepalanya, bukan rambutnya, mengusap kepalanya. Nah, di sini diterangkan, didetailkan bagaimana prakteknya atau teknisnya mengusap kepala. Fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan. Fa'aqbala bihima, maka dari belakang ke depan dengan tangannya, menjadikan tangan di belakang itu ke depan kayak gini. Wa adbara marratan wahidan, kemudian dikebelakangkan lagi. Summa ghasala rijlaihi, kemudian membasuh kedua kakinya.
Dalam riwayat lain yaitu riwayat dari Imam Bukhari juga, wa fi riwayatin bada'a bi muqaddami ra'sihi. Nah, kalau yang ini yang kedua, riwayat yang kedua, cara membasuh cara mengusap kepalanya itu dimulai dari depan dulu. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafa, sampai kemana? Ke tengkuk. Thumma raddahuma hatta raja'a ila makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian mengembalikan kembali kedua tangannya di mana dia asalnya, maksudnya dari awalnya. Awalnya dari depan, dikembalikan lagi ke depan seperti ini. Jadi ke belakang, kemudian kedepankan lagi. Nah, para ikhwah sekalian dan akhwat a'azakumullah, dua hadis ini dua-duanya menerangkan sifat wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna, kamal. Dan bagaimana seorang sahabat, dua sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Utsman bin Affan ini adalah seperti kita ketahui Khulafa ar-Rasyidin yang ketiga. Ya, Khulafa ar-Rasyidin yang ketiga menjabat atau menjadi khalifah setelah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Kurang lebih berapa tahun? 12 tahun menjabat atau menjadi khalifah yang ketiga. Dan beliau masuk Islam di awal-awal ala yadi Abu Bakar As-Siddiq, ya, oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau radhiyallahu taala anhu menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum radhiyallahu taala anhuma. Maka disebut beliau itu disebutkan apa? Dzunurain, memiliki dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan yang terbesar, di antara amal yang terbesar atau karya yang terbesar Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah adanya mushaf. Beliau radhiyallahu taala anhu mengumpulkan mushaf dari seluruh penjuru, ya, jazirah Arab, kemudian dikumpulkan menjadi satu dan disebarkan kembali ke penjuru dunia. Maka sekarang yang kita lihat adalah khat Utsmani, ya. Yang kita baca itu adalah Al-Quran yang dikumpulkan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Adapun Humran adalah mantan budak yang dulunya didapati dari setelah perangnya di Irak itu Ainut Tamar, ya. Dan diantaranya ada tawanan yang dijadikan budak, diantaranya Humran bin Aban, ya. Dan Utsman bin Affan ini membelinya, kemudian dibebaskannya, dimerdekakannya. Nah, beliau radhiyallahu taala anhu menyampaikan kepada sahabatnya yang lain, ya. Dan tentunya ini tariqah yang diambil oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, cara yang memang lebih bagus. Kenapa? Beliau radhiyallahu taala anhu mempraktikkan langsung di depan sahabat yang lainnya, ya. Dan kita ketahui dan kita bisa ambil faidah dari hadis ini, para ikhwah sekalian, bahwasanya kita bisa menyimpulkan bahwasanya bagian-bagian anggota wudu yang wajib adalah yang pertama membasuh muka, ya. Membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan hingga sikutnya, kemudian mengusap kepala, dan kemudian membasuh kedua kaki.
Ini adalah anggota-anggota wudu. Dan ini juga terdapat dalam ayat atau dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak melakukan atau mendirikan salat, maka berwudulah. Faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kalian sampai sikutnya, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki beserta dengan mata kakinya. Adapun permasalahan yang tadi, ya, ada kumur-kumur, kemudian istinsyak, yang kita sudah jelaskan di awal. Sudah jelaskan di awal bahwa itu adalah, dan inilah masalah fikih, ya. Kalau sebagian para ulama yang mewajibkan, mensyaratkan bahwa itu adalah termasuk rukun atau dari furudul wudu, maka ketika seseorang itu meninggalkannya, maka dia tidak sah wudunya. Namun yang seperti kemarin dijelaskan, Allah Ta'ala bis-shawab, yang lebih rajih adalah istinsyak dan tamadmad adalah sunnah. Istinsyak dan tamadmad adalah sunnah. Kemudian yang kita bisa ambil faidah dari hadis ini juga adalah wajibnya tertib. Wajib tertib. Cara membasuh anggota wudu, tidak boleh seseorang membasuh kaki dulu kemudian muka, atau sebaliknya, atau tangan dulu kemudian muka. Tidak. Di sini ayat Al-Qur'an menegaskan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Begitu juga Nabi SAW mencontohkan wudunya dengan tertib. Dimulai dari muka dulu, membasuh muka, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala dan kaki, ya. Kemudian, namun ada beberapa ulama yang mengatakan boleh tidak tertib, ya. Tapi yang rajih, yang paling kuat adalah wajibnya tertib. Wajibnya tertib. Tertib itu berurutan, ya. Kemudian yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini juga, dua hadis ini adalah para ulama bersepakat bahwasannya jumlah membasuh anggota wudu yang wajibnya hanya satu kali. Maka ketika seseorang itu membasuh atau berwudu, membasuh mukanya sekali, tangannya sekali, kakinya sekali, maka itu sah. Maka itu sah. Adapun tiga adalah sunnah, ya. Bagaimana kalau yang ini tiga, yang ini dua? Boleh tidak? Boleh. Jangankan yang ini dua, yang ini tiga, yang tadi aja, yang satu aja boleh, apalagi dua. Dan ini terdapat dalam hadis yang kedua, bagaimana Abdullah ibn Zaid mencontohkan wudunya Nabi SAW membasuh kedua tangannya itu dua kali, yaitu faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini. Abdullah bin Zaid menyampaikan bahwasanya Nabi SAW membasuh kedua tangannya itu dua kali. Kalau yang di hadis awal tiga kali semuanya. Nah, ini menunjukkan kepada pembolehannya, ya. Namun bagaimana kalau lebih dari tiga? Ya, sunnah kan tiga. Kalau lebih dari tiga bagaimana? Nah, di sini para ulama berikhtilaf, dan yang paling rajih Allah Ta'ala alam, wudunya sah, namun makruh. Ya, namun makruh. Ada sebuah hadis yang
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Syekh Albani mensahihkannya, itu dari hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya datang kepada Nabi SAW seorang Arabi Badui, kemudian bertanya tentang wudu. Maka Nabi pun mempraktekkan wudu tersebut yang kita bahas kemarin itu, yang Nabi SAW tidak mempraktekkan apa? Tidak mencontohkan istinsyak dan tamadman. Itu hadis Arabi itu. 3 kali. Hakadal wudu. Inilah wudu. Faman zada ala hada faqad asaa wa ta'adza wa zalam. Barang siapa yang menambah atau melampaui atau melebihi dari jumlah ini, maka dia sudah berbuat kejelekan dan melampaui batas. Jadi kalau melebihi 3 kali, maka kata Nabi SAW berbuat kejelekan dan melampaui batas. Nah, para ulama di sini menyebutkan bahwasanya melebihi 3 kali basuhan itu makruh, ya, dan tidak sampai ke membatalkan wudunya. Wudunya tetap sah, namun dikatakan bahwa itu adalah pelakuan yang jelek, ya, itu. Kemudian yang kita bisa ambil atau faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah disunahkan mendahulukan anggota wudu yang sebelah kanan. Dan kita sudah ada di hadis berikutnya nanti, sesungguhnya Nabi SAW yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa fi tarajjulihi wa fi sya'ni kulli. Nabi SAW itu menyukai yang kanan ketika memakai sendal, ketika menyisir, ya. Dan di setiap perkaranya Nabi SAW menyukai yang kanan dulu. Maka di sini disunnahkan mendahulukan anggota yang kanan ketika melakukan wudu, ya, melakukan wudu. Tentunya yang ada kiri kanannya, Kemudian yang bisa kita atau faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini juga adalah disunnahkan menunaikan salat 2 rakaat setelah selesai berwudu, ya. Dan ini sunnah mahjurah, terkadang kita melupakannya, dan ini mempunyai kefadilahan, keutamaan yang sangat besar sekali, ya. Kata Nabi SAW, atau kata yang disampaikan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi SAW, thumma shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak memikirkan yang lainnya lagi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa yang lalu. Dan sebuah hadis yang masyhur dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, haditsni an arja'i amalik." Wahai Bilal, kabarkan kepadaku tentang amalan yang istimewa yang engkau lakukan. Sesungguhnya aku mendengar 2 trompah kamu di surga. Dafaina 'alaika fil jannah. Dan Bilal pun mengatakan, ma'amiltu arja'a indi, aku tidak mempunyai amalan yang istimewa ya Rasulullah, illa annani lam atatahharu tuhuran fil laili awin nahari illa shallaitu bidzalika at-tuhra ma kutibali. Tidaklah aku
melakukan bersuci, ya, baik itu malam ataupun siang, maka aku pun akan melakukan sholat. Fadilah ini para ikhwah sekalian, bagaimana Nabi SAW di hadis yang awal dijanjikan dengan apa? Dihapusnya dosa setelah 2 rakaat, sholat 2 rakaat setelah wudu ini. Dan bagaimana Nabi SAW ketika bertanya kepada Bilal tentang amalan yang menjadikan Bilal itu masuk surga, sehingga Nabi SAW diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril alaihi salam bahwasanya ketukan 2 terompah Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu ini terdengar di surga. Apa yang menyebabkan salah satunya itu? Yaitu sholat 2 rakaat setelah tuhur. Dan ini para ikhwah sekalian, banyak sekali orang-orang yang menjadikan dalil dengan hadis Bilal ini bahwasanya Bilal melakukan bid'ah, katanya, melakukan yang baru di dalam agama itu sholat 2 rakaat. Bahwasanya Nabi SAW bertanya kepada Bilal dan belum memerintahkan, dan ini salah. Kenapa salah? Kita katakan Bilal mempraktekkan apa? Perintah Nabi SAW. Itu apa? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu, itu barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka baginya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah lalu. Bila mempraktikkan ini, bukan mengada-ngada, ya, jadi salah ketika ada orang yang berdalil bahwasanya Bilal mengadakan bid'ah, mengadakan sesuatu yang diada-ada atau yang baru di dalam agama ini, yaitu sholat 2 rakaat. Maka berdalil boleh, dan Nabi mengiyakan. Walaupun toh Nabi tidak mengatakan di hadis yang awal, maka itu dikatakan takriri, hadis takrir, ya, bahwasanya Nabi mengiyakan, membenarkan. Dan hadis takrir termasuk hujjah. Hadis itu kan 3, ya. Hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takrir, ya, yang didiamkan oleh Nabi SAW. Kemudian para ikhwah sekalian, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kalau di hadis awal Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidak mempraktikkan bagaimana caranya berkumur-kumur, hanya mengatakan adkhala yaminahu fil wudu thumma tamadmadha wastanshaqa wastathmara thumma ghassala wajhahu thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mempraktikkan mengambil air wudu, kemudian berkumur-kumur, beristinsyak, kemudian istinthar, mengeluarkannya lagi. Di hadis yang kedua, di hadis yang kedua yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid, bahwasanya hadis ini menerangkan bagaimana Nabi SAW caranya berkumur-kumur dan beristinsyak, yaitu beliau SAW famadmadha wastanshaqa wastanthara thalathan bi thalathi ghurafat. Beristinsyak, bertamadmad dan beristinsyak itu dengan 3 kali. Ya, kalau di awal itu 1 kali. Kalau di sini hadis yang kedua 3 kali dan 3 kali cidukan. Ya, 3 kali cidukan. 1,
tamadmad, kemudian istinsyak. Jadi satu kali. Ya. Air yang diciduk itu dimasukkan ke mulut setengah, dimasukkan ke hidung setengah, kemudian dikeluarkan. Begitu 3 kali. Kumur-kumur, istinsyak, keluarkan. Kumur-kumur, istinsyak, keluarkan. 3 kali. Ya. Dan ini prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beristinsyak. Ya. Kemudian faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana cara kita membasuh atau mengusap kepala. Banyak yang tersebar di kalangan, di teman, di saudara-saudara kita, bahwasanya mengusap kepala hanya sebagian saja. Kadang dengan rambutnya yang ke depan kemudian diusap-usap 3 kali. Dan di sini menjelaskan bahwasanya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya, yaitu dimulai imma bisa dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang kemudian dibalikan kembali. Ya. Dan hukum ini para akhwat terutama sama antara laki-laki dan perempuan. Innaman nisa syaqaiqur rijal. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, sesungguhnya perempuan itu adalah bagian dari laki-laki, maksudnya saudara kandung laki-laki, bagian dari laki-laki. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan, memerintahkan untuk amal baik atau wudu, di sini dalam hal ini wudu, maka wudunya laki-laki mencakup wudunya perempuan, tidak ada perbedaan. Dan Nabi SAW tidak pernah membedakan ketika berwudu, kemudian mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, istri dan istri-istri Nabi SAW radhiyallahu taala anhum jami'an, tidak pernah mengajarkan wudu khusus buat akhwat, buat perempuan. Namun Nabi SAW mengajarkan wudu yang ini, ya. Maka hukumnya sama. Ketika mengusap kepala, bukan rambut, tapi mengusap kepala, ya. Bisa dimulai dari belakang kemudian ke depan, atau dari depan ke belakang dan dibalikan lagi ke depan. Ya, itu adalah cara bagaimana mengusap kepala. Kemudian di sini juga ada permasalahan yang menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Bagaimana caranya mengusap kedua telinga? Ya, mengusap kedua telinga. Saya sengaja di sini membawa kitab dari Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, Sifat Wudu dan Salat Nabi SAW. Ya. Dan bagi yang ingin membaca, mendalami tentang wudu, bisa baca buku ini. Ya, bisa baca buku ini. Tentang permasalahan membasuh atau mengusap telinga, di sini berbeda para ulama. Berbeda para ulama. Ada yang mengatakan mengusap telinga wajib. Konsekuensinya apa? Ketika ditinggalkan, baik itu lupa ataupun sengaja, maka batal atau tidak sah wudunya. Sebagian ulama, dan ini jumhur ulama, jumhur itu berarti apa? Mayoritas para ulama bahwasanya mengusap telinga adalah sunnah. Konsekuensinya apa? Ketika seseorang meninggalkan mengusap telinga ataupun dengan lupa ataupun sengaja,
maka wudunya adalah sah tetap. Itu. Dan Allah Ta'ala alam bisawab, ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada sebuah hadis, memang ada sebuah hadis yang menyebutkan al-udunani minar ra'si. Al-udunani minar ra'si. Ini dikatakan oleh para ulama ahli hadis bahwa hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan sandaran dalam mengambil hukum. Dan Allah Ta'ala alam bisawab, saya sendiri lebih condong kepada pendapat jumhur yang bahwasanya mengusap telinga itu adalah sunnah, ya. Adapun, dan ini khilaf di antara para ulama tentang wajib dan sunnahnya. Namun bukan berarti para ikhwah sekalian kita bersantai-santai, ya. Ini hanya menerangkan saja, menerangkan hukum, ya, hukum. Dan apalagi para asatidah yang lain, ya, banyak asatidah yang misalkan bahwa itu adalah wajib, fa ala mastaiqana alaihi, ya, ala mastaiqana alaihi minal adillah, ya. Namun kita saling tadi memberikan apa? Kelapangan dalam hal ini, dalam hal perbedaan pendapat, ya, karena masing-masing beserta dalil dan bukan masalah ijma. Ini bukan masalah ijma keseluruhan, beda dengan masalah mujma' alaih yang mana tidak boleh ikhtilaf, seperti hukum haram, halal, ya, tidak boleh khilaf di situ. Maka di sini berlapang-lapang, ya, dengan tidak tadi membuat perbedaan ini adalah menjadi jauh hatinya, jauh orangnya, saling benci, tidak. Ya, Allah Ta'ala bisawab. Nah, kemudian baik itu yang mengatakan sunnah ataupun wajib, bagaimana cara membasuh atau mengusap telinga, ya. Di sini Abdullah bin Umar, dari hadis Abdullah bin Umar, mempraktekkan, menerangkan bagaimana caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam cara membasuh atau cara mengusap telinga, kedua telinga, daun telinga. Maka kata beliau radhiyallahu taala anhu mensifati wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi." Kemudian mengusap kepalanya. Wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udhunaihi. Kemudian memasukkan dua telinganya di dua telunjuknya di dua telinga. Sabbahatain itu dua telunjuk. Kenapa sebut sabbahah? Karena telunjuk ini sering dipakai tasbih. Subhanallah, subhanallah gitu. Jadi disebutnya sabbaha. Sabbahataini fi udunaihi. Kemudian memasukkan dua telunjuknya di telinga, wa masaha bihima wa masaha bi ibhamaihi ala dhahri udunaihi. Dua ibham, dua ibu jari mengusap belakang telinga begini ke atas. Ya. Wa bisabahataini batini udhunaihi, dan dua telunjuk mengusap dalamnya. Jadi kayak gini, dalamnya diusap, kemudian luarnya diusap juga. Yang telunjuk mengusap dalamnya, yang dua ibu jari mengusap belakangnya. Nah, ini adalah praktek atau caranya mengusap kedua daun telinga, ya, kedua daun telinga. Kemudian para ikhwah sekalian, tentunya faidah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini adalah bahwasanya bagaimana keutamaan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ya, dan para sahabat yang lainnya, yang mana mereka mempunyai sebab, mereka mempunyai athar di dalam menyampaikan risalah
kenabian, hukum-hukum yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa kita menjadikan contoh bagaimana praktek adalah cara yang lebih ampuh dalam mengajarkan hukum atau ilmu. Maka bagi kita semua para ikhwah sekalian, kita semua di sini pendidik. Saya tidak membeda-bedakan mana muadzab, mana karyawan, mana guru. Semua kita di sini mendidik anak-anak. Maka kita dituntut untuk mempraktekkan dalam atau menjalankan dalam kehidupan sehari-hari kita amal ibadah, kebaikan-kebaikan, sehingga itu menjadi contoh bagi anak-anak kita. Ya, terlebih bagi orang tua yang memiliki anak, putra atau putri, ya. Apalagi di zaman sekarang para ikhwah sekalian, zaman fitnah, yang kita berlomba-lomba dengan apa? Dengan gadget, dengan apa tuh namanya, Android, ya, dengan HP. Kita berlomba-lomba dengan itu. Jangan sampai kita kalah dalam mendidik anak. Jangan sampai kita serahkan anak itu dididik oleh Android. Dan ini tanggung jawab kita yang besar untuk mendidik keluarga kita, anak-anak kita, istri kita atau keluarga kita, ya. Dan bagi para ibu-ibu juga sama, ya. Para ibu juga sama. Ketika keluarganya yang belum tahu, maka diajak, dikasih tahu tentang hukum-hukum ini, ya. Terutama hukum-hukum yang mendasar. Bagaimana cara berwudu, bagaimana cara salat, yang mana itu akan menjadi apa? Tolak ukur seorang hamba nanti di akhirat. Salat merupakan perkara yang paling, ya, yang paling bagus, yang paling wajib. Kata Nabi SAW, wa'alamu anna khair amalikum as-salah. Dan ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya paling baik amalan itu adalah as-salah. Maka percuma amalan yang lain ketika sholatnya tidak ditunaikan, tidak didirikan, ya. Ketika sholatnya baik, bagus, ya, sesuai dengan tuntunan, ya. Ada kalimat kadang tersenting itu, ya. Orang yang sholat tidak menjamin masuk surga. Iya, tidak menjamin. Apalagi orang yang tidak sholat, lebih tidak masuk surga lagi. Gak bakalan masuk surga, ya, kalau tidak sholat, gitu. Yang sholat saja tidak menjamin masuk surga, apalagi tidak sholat, nah, gitu. Maka sholat ini perlu diperhatikan secara benar-benar, karena perintah yang paling wajib setelah kita bertauhid kepada Allah, bersyahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang kedua adalah salat, ya, masalah salat. Bahkan para ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan, ya, ulama bersepakat bahwa salat, meninggalkan salat dosanya lebih besar daripada membunuh. Dikatakan dalilnya ada. Ketika seorang mukmin itu saling berperang, masih dikatakan seorang mukmin. Tapi ketika seseorang itu meninggalkan sholatnya, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak, ya. Berarti disinilah letak bagaimana agungnya masalah sholat. Bagaimana tidak? Salat ini satu-satunya perintah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke mana? Ke langitnya. Langsung. Tidak pakai perantara Jibril alaihi salatu wasallam. Berarti menunjukkan agungnya salat ini. Maka para ikhwah sekalian, jaga diri kita, jaga keluarga kita, saudara-saudara kita, untuk melaksanakan, menunaikan sholat
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beristiqamah di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan mentaati, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.